Tersangka perampokan ini tak berkutik saat diringkus polisi di kawasan Simpang Lubek, Padang, Sumatera Barat. Tersangka yang bekerja sebagai pemulung ini ditangkap saat sedang membawa becak motor. Tersangka dan rekannya langsung digelandang ke Mapolsek Lubek. Sementara itu, polisi langsung memburu barang bukti di rumah tersangka. Polisi menemukan 3 laptop, sejumlah perhiasan, dan lampu hias yang dicuri dari rumah salah satu korban. Tersangka mengaku sudah beraksi di 8 lokasi dengan modus berpura-pura mencari barang rongsokan. Dia mengumpulkan barang-barang bekas dengan menggunakan kendaraan becak dan mengetahui bahwa rumah tersebut kosong, dan saat penghuni rumah itu meninggalkan rumah tersebut, maka pelaku melancarkan aksinya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait terlibat cekcok sebelum persidangan dimulai dengan pengacara terdakwa kasus pelecehan seksual di salah satu sekolah di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dan hingga kini terdakwa belum juga ditahan. Di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kota Malang, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait terlibat adu cekcok dengan pengacara terdakwa kasus kejahatan seksual di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Aris protes terdakwa Julianto Eka Putra tidak ditahan sejak awal persidangan pertengahan Februari lalu. Julianto yang juga pemilik sekolah didakwa kasus kejahatan seksual menyusul pelaporan 2 korban ke polisi pada Mei 2021 lalu. Kasusnya jadi sorotan publik karena terkesan lambat. Berselang 1 tahun belum juga ada putusan. Jadi kita berharap nanti jaksa penuntut umum akan menyusun tuntutannya maksimal, ya, maksimal supaya apa? Supaya berhenti orang-orang atau predator-predator yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak kita, cucu kita, dan anak Indonesia secara keseluruhan. Tidak ada kata damai terhadap kejahatan seksual. Sementara itu, warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pengadilan Negeri Kota Malang. Mereka menuntut hakim adil dan menahan terdakwa Julianto untuk memberikan perlindungan bagi korban. Demi mempertahankan sepeda motor, seorang pedagang terlibat aksi tarik-menarik dengan petugas saat terjaring razia. Aksi razia pun nyaris berujung ricuh. Pedagang pakaian ini berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya saat akan dinaikkan petugas Sudin Perhubungan ke atas truk pagi tadi. Sepeda motor tersebut menjadi sasaran razia lantaran kedapatan parkir sembarangan di bahu jalan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Upaya mempertahankan sepeda motor pun mendapat perhatian dari rekan sesama pedagang yang ikut membantu merebut sepeda motor dari tangan petugas. Sementara di kawasan Atrium Senen, seorang pemuda harus berlari untuk menyelamatkan kendaraannya yang parkir di bahu jalan. Tadi saya udah dari pertama aja bilangnya tuh minta ke sono gitu pasar rumahnya. Pun dari pihak penerima kadang namanya komplek udah terima gitu aja. Angkut jaring sesuai ketentuan yang berlaku dan kita bawa ke kantor Sudinbud Jakarta Pusat. Dalam razia yang digelar di 2 tempat berbeda, petugas berhasil menindak puluhan sepeda motor yang kedapatan parkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan. 2 kelompok remaja di Jakarta terlibat tawuran menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran tersebut meresahkan warga karena berulang kali terjadi.
Tawuran remaja kembali terjadi. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Para remaja ini memegang berbagai jenis senjata tajam, stick golf hingga botol kaca. Pengguna motor yang ingin melintas sempat berhenti, bahkan salah satu pengendara mobil memilih mundur. Menurut warga, aksi tawuran di kawasan ini sudah 3 kali terjadi, bermula dari saling ejek, janjian di media sosial, hingga saling serang dengan remaja lain yang hanya berbeda gang. Meresahkan warga, dia bawa senjata tajam, samurai. Ini anak mana sama anak mana gitu? Beda gang. Sementara sejumlah remaja yang ingin melakukan aksi tawuran di Jalan AMD 10 Petukangan Utara, Jakarta Selatan berhasil digagalkan aparat kepolisian. Petugas curiga dengan adanya sekelompok remaja yang melintas dengan iring-iringan dan mengibarkan bendera nama kelompoknya. Saat dilakukan pengejaran dan pemeriksaan, petugas menemukan 4 buah celurit yang akan digunakan tawuran. Ketujuh remaja ini pun beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. 2 tahun berjalan kasus dugaan pencabulan yang melibatkan anak seorang pengasuh pondok pesantren di Jombang belum juga rampung. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.